Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, selamat malam semuanya. Saya kira tidak bisa memang dipungkiri bahwa para kuculuk pemburu ijazah palsu ini sudah mulai ketakutan. Karena terakhir pemeriksaan para pemburu ijazah tadi siang sampai maghrib ya, Rismon Sianipar, dan ada satu orang aktivis yang mengaku aktivis ya, itu juga diperiksa, namanya Rustam. Nah, hampir seluruh narasi yang digaungkan oleh mereka adalah narasi ketakutan. Salah satunya itu adalah Dokter Tipa. Saking takutnya sampai kemudian berteriak menyebut nama Pak Prabowo, berharap bisa dibantu oleh Pak Prabowo. Dan bahkan narasi yang paling menyedihkan kalau kita dengar adalah ketika dia mengatakan ada semacam pendegradasian yang dilakukan oleh Pak Jokowi karena menganggap bahwa polisi lebih mendengar ke Pak Jokowi ketimbang Pak Prabowo. Ini kan narasi yang sangat provokatif, yang seolah-olah bahwa Pak Prabowo ini sama dengan mereka. Maksud saya sama dengan mereka, Pak Prabowo ini bodoh, bisa didikte oleh para kucluk, orang stres, orang gila. Ini dia sendiri yang bilang dirinya gila ya. Dengan narasi-narasi semacam itu, dia tidak tahu bahwa Pak Prabowo itu memiliki latar belakang militer yang saya kira tidak suka ditekan-tekan dengan gaya-gaya provokasi yang dilakukan oleh para kucluk ini. Syahwat ya, satu orang saja APBN kita dirugikan. Ya sementara ada narapidana berkeliaran nggak diproses. Ya ada yang namanya Sylvester Matutina itu sudah terpidana, sudah inkrah, yang harusnya segera diproses malah dikasih jabatan komisaris. Bagaimana negara ini ya? Dan ada satu lagi juga, dugaan banyak orang, ya ini penting sekali untuk saya sampaikan sebelum saya masuk ya. Dugaan banyak orang, banyak ahli, banyak analis ya, bahwa kita duga bahwa justru sekarang itu isu ini bergeser menjadi upaya delegitimasi terhadap Presiden Prabowo Subianto. Artinya kalau seandainya jadi nih 12 tokoh ini dikriminalisasi dengan laporan polisi yang tidak jelas seperti itu, berarti Presiden lemah. Berarti Presiden lemah secara hukum, tidak mampu untuk menguasai kepolisian. Itu kan yang terjadi sekarang ini, kita melihat tendensinya. Jadi sengaja untuk digeser, bukan untuk lagi melayani syahwat dari satu orang itu saja, tapi dugaan banyak orang juga orang itu juga bertendensi untuk mendelegitimasi Presiden Prabowo Subianto ya. Ini apa yang bisa saya sampaikan ya untuk pagi ini. Selain itu saya kira dia dibantu oleh salah seorang ahli tata kata yang dulu ahli tata negara sebelum dipecat jadi komisaris, namanya Refli Harun. Itu justru kemudian semakin membuat kasus ini blunder di mana-mana, dan semakin kelihatan bahwa serangan yang mereka lakukan karena didasari oleh ketakutan yang berlebihan, sehingga serangannya juga acak dan betul-betul tidak terarah. Misalnya bagaimana Refli Harun ke DPR, lalu kemudian bagaimana mencoba membranding bahwa hasil survei yang dia lakukan 80% percaya bahwa ijazah Jokowi palsu, padahal survei itu dia lakukan di kanal YouTube-nya. Ya jelaslah karena di situ rata-rata kadrun di kanal YouTube Refli Harun. Akhirnya ketika dia bicara di TV nasional dan ada Pak Susno Dua Haji di situ, justru kemudian ditimpali oleh Pak Susno dengan bahasa yang menohok. Bahkan Refli Harun membuat satu pernyataan yang hemat saya ini sangat bodoh menurut saya sebagai seorang ahli tata negara. Ketika dia kemudian menghalalkan ijazah Pak Jokowi itu diperlihatkan ke publik sebagai mantan pejabat, dan bahkan Refli Harun bicara di situ seolah-olah halal hukumnya untuk memfitnah Pak Jokowi karena dia mantan pejabat. Coba bayangkan, sekelas Refli Harun, ahli tata negara, berpikiran sempit seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, ini coba kita lihat videonya.
Jangan dipotong saya ngomong. Saya berusaha mengadakan yang namanya polling di media saya. Kecuali Pak Susnudi Aji yang agak ya main abu-abu dia ya kan. Main aman. Saya bikin, apakah Anda percaya dengan keterangan polisi bahwa ijazah Jokowi asli? Yang percaya 8% saja. Yang tidak percaya 89%. Yang ragu-ragu 3%. Survei, dan itu malam ini bisa dipakai sebagai alat bukti loh. Hasil survei dia. Oke. Alat bukti apa? Bahwa betul misalnya hasil survei dari Pak Refli, nama Pak Jokowi tercemar. Setelah saya melakukan penelitian, maka saya menemukan ijazah itu palsu. Nah, ini adalah hasil dari penelitian. Oke. Pasal 311 dikatakan fitnah. Fitnah itu tidak akan menjadi fitnah kalau seandainya digunakan untuk kepentingan publik. Pertanyaannya adalah soal ijazah ini kepentingan Roy Suryo, kepentingan Tifa, atau kepentingan Risma, atau kepentingan publik. Saya bertanya kepada Anda ingin tahu nggak ijazah Jokowi itu palsu atau tidak sekarang ini? Tapi kan banyak Enggak, saya tanya, Anda ingin tahu nggak? Ya tahu. Nah, kalau Anda ingin tahu, artinya semua kita punya kepentingan, kita pengen tahu. Oke. Itulah yang namanya hak untuk mengetahui. Lalu kita kaitkan lagi dengan soal palsu atau tidaknya ijazah ini belum. Saya kira jelas sahabat ya, apa yang disampaikan oleh Tipa maupun Refli Harun ini melengkapi ketakutan mereka. Jadi apapun tuduhan-tuduhan yang dia lakukan hari ini, narasi-narasi atau perimingan yang dia blow up ke media sosial, ini adalah merupakan bentuk ketakutan yang berlebihan. Apalagi kalau kita dengar pernyataan Rismon kan, di mana dia berharap untuk bisa di SP3-kan. Belum lagi misalnya pernyataan dari si Tompel yang juga viral, bagaimana dia meminta supaya dimaafkan oleh Jokowi para kucuk-kucuk ini dan diselesaikan di luar persidangan. Refli Harun pun berpikir demikian, bahwa cukup Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya, ini kan sudah bisa selesai. Coba bayangkan. Padahal dulu menantang-nantang Pak, silahkan kalau dia merasa benar ijazahnya tidak palsu, silahkan lapor ke polisi. Ketika dilapor, langsung narasinya berubah. Sama ketika UGM bicara, langsung menyerang UGM. Sebelum UGM bicara, narasinya, kenapa UGM tidak bicara membela Jokowi? Kenapa UGM tidak membuat satu pernyataan untuk Jokowi? Begitu UGM bicara, lain lagi bahasanya. Jadi kelihatan bunglong betapa liciknya mereka. Oleh karena itu saya kira manusia-manusia sampai ini memang hanya akan didengar oleh manusia juga yang memiliki watak dan mental sampah. Tapi kalau orang waras, saya yakin tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh para kucluk ini. Membuat buku, padahal itu hanya kedok, supaya dia bisa terhindar dari hukum. Padahal buku itu baru kau bikin, itu pun boleh jadi kau susung itu menggunakan AI. Kenapa? Karena dengan 700 halaman itu kan tidak rasional secepat itu bisa selesai. Apalagi kita tahu bahwa itu hanya serpihan-serpihan, clipping, ataupun fakta-fakta dari media sosial yang kamu dapatkan dan seolah-olah itu menjadi fakta yang sahih untuk sebuah dokumen analog. Dan itulah yang kalian teliti, betapa sesatnya kalian dan juga berupaya menyesatkan orang. Nah, itulah yang harus diluruskan ke publik, bahwa kalian ini hanya memang karena kebencian yang sangat akut, lalu terus menerus menggaungkan ijazah ini, dan begitu terpojok yang mewek kalian sudah mulai membenturkan para tokoh sana sini. Bahkan presiden pun kau seret seolah-olah Pak Prabowo ini tidak didengar oleh Polri. Yang namanya presiden itu bos, itu adalah jabatan eksekutif dan tidak bisa mengintervensi edukatif, tidak bisa mengintervensi hukum. Ada porsinya. Misalnya ketika kalian sudah tersangka, silakan kalian mengajukan gerasi, mengajukan abolisi atau mengajukan amnesti. Nah, di situ baru ranahnya presiden goblok. Kalau masih dalam proses seperti ini tidak bisa. Tetap harus diproses, masuk ke persidangan, nanti kita lihat, perlihatkan seluruh bukti-bukti tuduhanmu itu. Nah, pada akhirnya karena kamu tidak punya bukti, maka kau akan dipenjara, dan itu berlapis-lapis pasalnya. Di atas 30 tahun hukumannya.
Luar biasa ini kalian ini ya. Semoga ini jadi pelajaran sahabat ya buat siapapun, agar tidak mengulangi hal yang sama, karena hanya keledai yang jatuh di lubang yang sama. Sampai kalian menjadi keledung seperti yang disampaikan oleh Andi Aswang. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.